Alhamdulillah ini yang paling penting sebagai fondasi infrastruktur kita ini satu demi satu sudah mulai selesai. Kemudian yang kedua, kebijakan kita mengenai hilirisasi ini akan kita teruskan. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU, ya silahkan nggak apa-apa. Kalau udah kita stop nikel stop. Memang kemarin waktu di G20 banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Sebagai fondasi untuk kemajuan negara Indonesia, pembangunan infrastruktur satu demi satu telah selesai dibangun. Seperti jalan tol yang dalam waktu 6 tahun sudah selesai dibangun sepanjang 1.640 km, non-jalan tol sepanjang 4.600 km. 15 bandar udara baru telah selesai, beserta 38 ekspansi perbaikan bandara lama dan 124 pelabuhan baru juga telah dibangun. Dalam rangka ketahanan pangan, sebanyak 22 bendungan sampai sekarang juga telah selesai dan hingga 2024, sebanyak 65 bendungan diperkirakan akan bisa diselesaikan. Namun, sebagai tugas untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, Presiden Jokowi berpesan agar jalan yang telah dibangun segera bisa dihubungkan dengan kawasan-kawasan pertanian, pariwisata, perkebunan, dan kawasan industri. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menjadi pembicara kunci pada Kompas 100 SEO Forum 2021. Selanjutnya mengenai kebijakan hilirisasi, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri. Saat menghadiri G20, banyak negara yang menanyakan mengenai kebijakan nikel. Namun Presiden Jokowi menjawab, tidak dan jangan berpikir Indonesia akan ekspor bahan mentah. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Tegas dikatakan oleh Presiden, pemerintah ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Jadi jika negara lain mau bekerja sama, maka Indonesia terbuka, tapi dengan syaratnya mereka harus investasi dan membuat pabriknya di Indonesia. Tak hanya menghentikan ekspor bahan mentah nikel, Indonesia juga akan secara bertahap menghentikan ekspor bahan tambang lain seperti bauksit dan tembaga. Dengan penghentian ekspor nikel, kepala negara memperkirakan akan menjadi peningkatan nilai ekspor hingga mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat di akhir tahun ini. Dan diperkirakan nanti jadi barang-barang yang lain. Maka nilai ekspor bisa mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari satu barang. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan, kita menjadi semakin baik. Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah. Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Nikel ore. Kalau jadi besi baja, nilai tambah itu bisa 10 kali lipat. Sehingga kita ingat, sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi itu sebenarnya dari sini. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini sudah 16,5 miliar US dollar.
Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa 20 miliar US dollar. Hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa 35 miliar, hanya dari satu barang. Begitu boksit nanti juga sama, begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini?